Good morning and welcome to the C Morning Show. Today we have a special talk show segment with a special guest, Jemmy Ngadiono, the founder of Seribu Guru, a community of travelers slash teachers who seek to find or provide education to kids in rural areas across Indonesia. I'm your host, Aris Darta. Mr. Jemmy, welcome to the show. So, first let's get started to learn about how Seribu Guru started in the first place. Jadi Pak Jemmy, apa sebenarnya latar belakang dari asal mulanya dibangunnya Seribu Guru ini, Pak? Ya, waktu saya masih kecil ya, maksudnya saya lulus SD, saya nggak bisa lanjut waktu itu, dan sampai di SMP juga saya nggak bisa lanjut ke SMA. Nah, di SMA setelah saya lulus SMP, saya putus sekolah dan akhirnya saya berpikir gimana saya harus bisa lanjut ke SMA. Pada waktu itu orang tua saya cari bantuan ke sana ke sini, ternyata dapat satu bantuan untuk saya bisa lanjut sekolah, dan akhirnya saya ditaruh di panti asuhan, saya tinggal di panti asuhan dan saya melanjutkan sekolah. Setelah saya melanjutkan sekolah, kemudian saya bekerja, saya lulus bekerja, terus kemudian salah satu saya bekerja di untuk bagian kameramen editor pada waktu itu. Kemudian waktu saya di pedalaman, saya ketemu sama anak-anak yang kurang beruntung seperti saya. Jadi mereka sekolah nggak pakai sepatu, terus kemudian mereka nggak punya seragam dan sebagainya. Dan kondisi itulah yang membuat saya berpikir apa yang saya harus bisa bantu untuk anak-anak ini. Pada waktu itu saya nggak punya uang, nggak punya finansial yang cukup untuk bisa membantu lebih gitu ya. Akhirnya saya berpikir, oke lah, saya ingin foto-foto ini bisa dilihat oleh banyak orang tentang keadaan pendidikan Indonesia di masa-masa itu ya. Waktu itu di tahun 2008-2010 pada waktu itu. Nah, setelah itu saya posting di Twitter. Ternyata banyak sekali orang yang menanggapi, meretweet, terus kemudian mereka mungkin terbuka, oh kok ada ya sekolah-sekolah seperti ini, anak-anak yang masih belum mendapatkan pendidikan yang layak, ada anak-anak yang belajar di gedung sekolah yang seperti maaf kandang ayam gitu ya. Terus akhirnya dari situ kepikiran untuk membuat satu gerakan bagaimana kita bisa peduli dengan pendidikan Indonesia, khususnya untuk anak-anak lewat anak-anak muda begitu ya. Dan akhirnya kebentuklah namanya Seribu Guru. Jadi Seribu Guru ini artinya adalah semua orang bisa menjadi guru. Jadi yang bergabung di sini itu bukan guru-guru saja, tetapi siapapun boleh di sini. Profesional muda, latar belakang pekerjaan apapun, mereka bergabung di Seribu Guru seperti itu. Baik, terus bagi banyak orang yang mungkin belum mengerti cara kerjanya Seribu Guru itu, mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak Jemmy dari mungkin pemilihan gurunya bagaimana, milih daerah yang tempat untuk mengajar bagaimana, mungkin bisa jelaskan. Ya, nah Seribu Guru sendiri kita punya program namanya Traveling and Teaching. Jadi kita bagaimana mengajak anak-anak muda ini nggak sekedar traveling, tapi dia harus juga berbagi, gitu ya. Mereka mengajar lah gitu. Nah kita programnya itu sendiri sekitar 3 hari sampai 4 hari ya, dan kita seleksi untuk yang join ya. Mereka bisa mendaftar lewat website kita, lewat Instagram kita. Setelah itu kita akan seleksi, dan kemudian setelah mereka lolos, kita akan berikan untuk briefing atau pengarahan sebelum kita berangkat untuk berkegiatan. Nah, kegiatan ini sendiri nggak 100% selama 3 hari itu kita ngajar, tidak. Jadi 3 hari atau 2 hari kita traveling gitu ya. 1 harinya kita full berbagi inspirasi atau mengajar di sekolah-sekolah dasar di pelosok Indonesia yang membutuhkan, seperti itu. Jadi saat mengajar gitu, sebenarnya apa saja yang diberikan kepada anak-anak di tempat-tempat ini? Ya, karena balik lagi tadi, karena pesertanya ini bukan semuanya guru atau malah bukan guru ya, nggak ada pengalaman mengajar, jadi kegiatan mengajarnya atau bahan ajarnya itu lebih ke fun teaching sebenarnya. Contohnya mengajar tentang planet, tentang profesi ya, terus kemudian tentang bagaimana menjaga lingkungan. Jadi hal-hal yang memang kita sampaikan dengan mudah dapat dimengerti oleh siswa, tapi bisa juga lebih mudah juga disampaikan oleh para relawan kita, seperti itu. Jadi itu yang kita ajarkan ke anak-anak di program ini. Dan seperti yang Pak Jemmy sudah katakan, kan Seribu Guru sudah berdiri lumayan lama, dari 2008 ya. Jadi selama ini sudah ada berapa banyak relawan yang ikut mengajar untuk Seribu Guru? Ya, mungkin sekarang data terakhir sekitar 250-an ribu lah relawan yang sudah pernah ikut dari tahun 2012 ya. Jadi kami ini hampir berapa tahun ya sekarang, hampir 11 tahun ya kita sampai
ada di Indonesia ini, jadi sudah banyak sekali relawan-relawan yang join dan murid-murid yang siswa-siswa atau sekolah-sekolah yang kita bantu itu sudah banyak sekali. Terus mengajarnya udah sampai mana aja, Pak Jemi? Ya, 1.000 guru sendiri kita udah menjangkau di seluruh Indonesia. Kita di setiap kota di Indonesia itu kita ada cabang 1.000 guru. Jadi untuk pemirsa yang pengen join gitu ya, apakah di daerahnya tertarik mau ngajar di daerahnya, itu ada. Jadi tinggal searching aja di Instagram. Teman-teman bisa searching seperti 1.000 guru Bogor, 1.000 guru Aceh, 1.000 guru Medan, itu ada. Dan kita nggak hanya di Indonesia sih aja. Jadi kita traveling juga, mengajar juga, berbagi inspirasi ke negara-negara di Asia Tenggara gitu ya. Contohnya kemarin kita ke Thailand, kita ke Kamboja, kita ngajar di sana, kita traveling ke sana, plus kita ngajar dan berbagi anak-anak di tempat-tempat itu. Jadi sampai ke negara-negara sekitar Asia Tenggara juga ya? Betul. Kemudian kan mengajar di daerah-daerah yang lumayan terpencil, pasti ada kesulitannya juga ya, ada challenges-nya juga sendiri ya. Apa kira-kira yang sudah dihadapi dan cara mengatasi challenges tersebut? Ya, mungkin banyak sekali ya. Contohnya kalau kita ke Nusa Tenggara Timur begitu ya, tingkat kualitas anak-anak begitu ya, daya tangkapnya mungkin tidak secepat mungkin anak-anak di Indonesia Barat begitu ya. Contohnya kita menyampaikan sesuatu dalam pakai bahasa Indonesia, kadang ada beberapa anak-anak yang nggak mengerti gitu ya, karena memang sehari-hari mereka memakai bahasa daerah seperti itu. Jadi ada kendala di bahasa gitu ya. Gimana caranya ya? Kita pasti ketika kita mengajar di dalam kelas, kita melibatkan gurunya gitu. Jadi kalau ada beberapa bahasa yang tidak dimengerti, nanti gurunya yang bisa menyampaikan itu. Terus kemudian medannya juga, kadang kita harus pakai truk, pakai mobil 4x4 off-road begitu ya, untuk bisa menjangkau tempat-tempat itu juga menjadi kendala kita gitu ya. Jadi gimana caranya untuk supaya tetap berjalan walaupun lokasi susah dijangkau dengan kendaraan biasa ya, kita biasa bekerja dengan kerjasama dengan komunitas-komunitas off-road ya, seperti Pintermania, Double Cabin Indonesia. Mereka sering membantu dan pernah membantu kegiatan dari 1.000 guru. Jadi itu yang paling utama ya, kesulitan yang kita hadapi ketika kita mengajar di pedalaman Indonesia. Tapi sebagai organisasi yang sangat terlibat dalam traveling gitu, pasti saat masa pandemi COVID-19 itu terdampak sekali kan ya, nggak bisa kemana-mana gitu. Pada saat masa pandemi itu gimana cara mengatasinya, Pak? Ya, 2 tahun ya kita stop, tidak bisa kegiatan, dan memang basic kita ini kan benar-benar 1.000 guru nih harus ketemu sama anak-anak ya, itu dan kita nggak bisa lakukan itu. Jadi di pandemi itu kita tetap kita berjalan, kita tetap membantu guru-guru. Jadi guru-guru yang tidak punya tablet, yang punya handphone dan sebagainya, kita bantu mereka untuk menunjang mereka bisa terus ngajar gitu ya, untuk di daerah-daerah pedalaman begitu. Jadi yang lalu kita bantu hampir sekitar 200-an tablet lah buat anak-anak, buat guru-guru. Terus kemudian tas sekolah juga kita tetap bantu ke mereka begitu. Jadi itu yang kita lakukan di pandemi. Dan setelah pandemi pun kami merasakan banyak pengurus-pengurus 1.000 guru yang di kota-kota ini sudah, ya ada yang sudah menikah, ada yang sudah tidak aktif lagi, dan kita akhirnya melakukan regenerasi gitu ya. Setelah pandemi, PR kita adalah meregenerasi pengurus-pengurus 1.000 guru atau komunitas 1.000 guru di seluruh Indonesia. Terus sekarang melihat ke depan, apa yang ingin diimprove dari 1.000 guru bagi Pak Jemi? Ya, ke depan pasti kita pengen tetap terus menjangkau anak-anak muda dan anak-anak di pelosok Indonesia lewat traveling and teaching. Terus kemudian banyak sekolah-sekolah yang kita bisa renov juga ya, kita bantu. Terus gaji guru juga seperti itu kita pengen bantu, karena di masa pandemi itu kami membagikan juga gaji guru, karena ada beberapa guru yang mereka tidak dapat uang begitu ya, dan tidak dapat gaji gitu ya. Jadi kita pengen ke depannya ini bisa terus membantu pendidikan di Indonesia, nggak cuma anak-anak tapi juga guru-guru. Nah, itu kan dari sisi 1.000 gurunya. Sebagai Pak Jemi yang sering melihat sekolah-sekolah di pelosok-pelosok gitu, apa yang menurut Pak Jemi perlu dibenahi dari sistem pendidikan nasional Indonesia? Ya, yang paling penting adalah guru ya. Kita banyak sering ke pedalaman. Kalau sekarang saya lihat guru-guru ini memang perlu di-upgrade lagi kualitasnya ya. Jadi saya sering katakan bahwa satu guru berkualitas itu akan menghasilkan 100 murid berkualitas gitu ya. Tapi kalau satu guru ini tidak berkualitas, ya dia akan menghasilkan 100 murid atau generasi Indonesia yang tidak berkualitas. Jadi sekarang pembangunan sudah bagus, sekolah-sekolah sudah bagus semuanya,
terus kemudian gaji guru juga sudah mulai bagus, naik ya. Sekarang yang menjadi PR pemerintah adalah bagaimana guru-guru ini berkualitas, supaya generasi kita juga akan menjadi generasi yang berkualitas. Yang paling penting adalah kualitas guru, ya. Jangan dibanyakin gurunya banyak, kuantitasnya jangan banyak, guru di mana-mana banyak, tetapi kualitasnya ya harus juga kita upgrade lah gitu ya, supaya anak-anak ini lebih menjadi kelak menjadi generasi yang berkualitas untuk negeri ini. Kemudian yang terakhir, Pak Jemi, bagi yang berminat untuk menjadi relawan guru, ikut programnya 1000 Guru, gimana caranya Pak Jemi? Ya, untuk teman-teman atau pemirsa yang menonton hari ini, untuk teman-teman yang pengen join, gampang sekali ya, tinggal follow 1000 guru di Instagram kita, 1000 guru. Di situ ada jadwal-jadwal yang kita biasa publish gitu ya. Tinggal cari jadwal yang pas, atau teman-teman bisa buka di website kita di travelingandteaching.com. travelingandteaching.com. Itu di situ ada jadwal biasa 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan akan datang, itu ada di situ. Jadi teman-teman tinggal cocokkan waktunya, silahkan ikuti prosesnya di situ. Terus kemudian nanti teman-teman bisa ikut kegiatan kita, jalan-jalan sambil berbagi di pelosok Indonesia. Baik, terima kasih banyak Pak Jemi atas waktunya untuk interview ini. Semoga sukses terus untuk 1000 Guru. And that concludes our interview segment for the C Morning Show with Pak Jemi and 1000 Guru. And we'll hope to see you the next time.